Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya mempunyai beberapa contoh soal. Dengan itu, kita akan mencoba memecahkan beberapa soal ini satu persatu ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu terdapat titik pada koordinat kartesius 3 dimensi, yaitu pada titik A 5, 4, 3, dan B 2, 4, 5. Di sini diperintahkan yaitu proyeksikan titik ke bidang XOZ, XOY, YOZ, dan titik ke sumbu Z. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Nah ini teman-teman, untuk soal yang pertama, kita diminta untuk memproyeksikan dua buah titik ke dalam bidang, yaitu XOZ, XOY, YOZ, dan ke sumbu Z. Nah, perlu kita ketahui pada proyeksi bidang ke XOZ, XOY, YOZ, nah ini kan ada variabel yang dihilangkan ya teman-teman untuk kartesius 3 dimensi. Kalau kartesius 3 dimensi kan X, Y, Z. Nah, di sini kan hanya XOZ. Nah, di sini karena di sini XOZ, maka Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kita yang pertama yaitu proyeksikan titik ke bidang XOZ, di mana Y sama dengan 0. Jadi, kita merubah nilai pada titik A dan B pada pada Y-nya yaitu bernilai 0. Jadi, proyeksi titik ke bidang XOZ dengan Y sama dengan 0 yaitu titik A 5, 0, dan 3. Titik B 2, 0, dan 5. Yang kedua yaitu proyeksikan titik ke bidang XOY, di mana Z sama dengan 0. Sama seperti XOZ ya teman-teman. Kan variabelnya di kartesius 3 dimensi kan X, Y, Z. Nah, di sini tidak ada Z, maka Z-nya sama dengan 0. Sama untuk mengerjakannya, kita tinggal substitusi 0 pada variabel Z. Jadi, proyeksi titik ke bidang XOY di mana Z sama dengan 0, yaitu titik A 5, 4, 0, titik B 2, 4, 0. Proyeksi yang ketiga yaitu proyeksi titik ke bidang YOZ, di mana X sama dengan 0. Jadi, kita substitusikan nilai 0 ini, nilai X0 ini pada titik A dan B. Jadi, 0, 4, 3, 0, 4, 5. Nah, proyeksi yang kelima yaitu proyeksi titik ke sumbu Z. Nah, kalau perintahnya proyeksi titik ke sumbu Z, jadi yang memiliki nilai hanya variabel Z, ya teman-teman. Kalau misal ada soal proyeksi titik ke sumbu X, maka yang memiliki nilai hanya pada variabel X. Begitupun dengan variabel Y atau sumbu Y. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu seekor burung terbang, yaitu saya memiliki soal cerita. Yaitu seekor burung terbang dengan ketinggian pada titik S, yaitu melalui titik 2, 1, 5, burung ini ingin hinggap ke pohon terdekat. Terdapat pohon yang terlihat oleh burung, terletak pada titik A yang melalui titik 6, min 4, 2, dan melalui titik B 8, 4, 3. Pertanyaannya,
pohon manakah yang akan dihinggapi burung? Jadi, maksud pada soal nomor 2 ini, jarak terdekat antara AB dengan S. Jadi, jarak terdekat titik A dan B, manakah jarak yang paling dekat dengan S yang nanti akan dihinggapi oleh si burung. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Teman-teman, diketahui titik S yaitu melalui titik 2, 1, 5 dan titik A melalui 6, min 4, 2, titik B melalui titik 8, 4, 3. Jadi, di sini kita menggunakan perhitungan vektor ya teman-teman. Yaitu kita cari dulu vektor SA dan kita cari vektor SC. Kemudian ketika nanti kita sudah memiliki jawabannya, kita bandingkan mana yang paling kecil nilainya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja substitusikan. Di mana vektor perhitungan vektor ini yaitu U min V kuadrat plus U2 min V kuadrat plus U3 min V kuadrat. Kita substitusikan, yaitu 2 min 6 kuadrat plus 1 min 4 kuadrat plus 5 min 2 kuadrat. Nah, dihasilkan 2 min 6 kan min 4. Min 4 kali min 4 adalah 16. Min kali min kan plus 1 plus 4, 5 kali 5, 25. 5 min 2, yaitu 33 kali 3, 9. Jadi, kita jumlahkan 16 plus 15 plus 9, yaitu akar 50. Nah, di sini kita dapat menggunakan aturan kali ya teman-teman, di mana 25 dikali 2, yaitu 25 ini memiliki nilai akar, yaitu akar dari 25 yaitu adalah 5 akar 2. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita menghitung vektor dari yang SB. Kita sama caranya seperti menggunakan cara sebelumnya, kita tinggal substitusikan, kemudian kita mendapatkan akar 49, di mana akar 49 ini memiliki nilai 7. Jadi, ketemukan nilai dari kedua perbandingan vektor tadi, yaitu 5 akar 2 atau sama saja 7,07 dan akar dari 49 yaitu 7. Jadi, pohon dengan jarak terdekat yang akan dihinggapi burung pada titik B yaitu pohon dengan jarak terdekat yang akan dihinggapi burung berada pada titik B, yaitu 8, 4, 3. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang ketiga, yaitu ubahlah ke koordinat tabung titik dengan koordinat kartesius. Jadi kita merubah dari koordinat kartesius. Jadi kita merubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat tabung. Nah, diketahui teman-teman, titik yang telah kita diketahui titik A yaitu 2 akar 3 6 dan yang dipertanyakan yaitu kita merubah titik dari koordinat kartesius ke koordinat tabung, di mana nanti akan
berubah menjadi yang kalau semisal ini adalah kartesius kan x, y, z ya teman-teman. Nah, kalau kita merubah ke koordinat tabung, dia menjadi r, theta, dan z. Dimana r, theta, dan z ini memiliki rumus tersendiri ya teman-teman. Kita akan mencari nilai r, yang pertama kita akan mencari nilai r terlebih dahulu, yaitu rumusnya r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, di sini kan kita akan mencari nilai r-nya. Jadi kita akarkan ya teman-teman, yaitu sama dengan akar 2 kuadrat plus 2 akar 3 kuadrat. Nah, ini disubstitusi dari nilai yang awal yang diketahui ya teman-teman, yaitu x-nya adalah 2, y-nya adalah 2 akar 3. Kita kuadratkan, 2 akar 2 adalah 4, 2 akar 2 adalah 3, akar 3 pangkat akar 3 kali akar 3 adalah 3, 2 kali 3 adalah 12. Jadi 4 plus 12 sama dengan akar 16. Dimana akar 16 ini adalah 4. Kita lanjut akan mencari theta. Dimana tan theta sama dengan x per y. Dimana x-nya adalah 2 akar 3 per dimana y-nya adalah 2 akar 3 per x-nya adalah 2. Jadi kita coret 2-nya, jadi tinggal akar 3 ya teman-teman, dimana akar 3 ini berada pada theta 60 derajat. Kita rubah pada pi-nya ya teman-teman, dimana tan pi 60 derajat adalah pi per 3. Nah, z-nya kita tidak perlu merubah teman-teman, itu tidak memiliki tidak memiliki rumus, jadi z sama dengan z. Ini kan ini tadi x, y, z. Nah, di sini kan kita cari r theta z. Jadi z-nya ini tinggal kita substitusikan dari z kartesius ke dalam z koordinat yang kita cari. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Kita diminta untuk mengubah ke koordinat kartesius titik dengan koordinat bola. Jadi kita merubah dari koordinat bola menjadi koordinat kartesius. Nah, diketahui teman-teman, koordinat bolanya adalah A8, pi per 6, 4. Nah, yang diminta adalah kita merubah untuk ke koordinat kartesius ya teman-teman, dimana koordinat kartesius ini adalah x, y, dan z. Jadi kita mencari nilai x, y, dan z. Nah, dari koordinat bola ini untuk mencari nilai x, y, z-nya pada koordinat kartesius, nilai x-nya yaitu rumusnya r sin pi cos theta. Kita substitusikan, r-nya adalah 8 ya teman-teman. R-nya adalah 8. Kita substitusikan sin pi-nya yaitu sin pi per 6 dan cos theta-nya adalah cos 30 derajat. Kita ini cosnya sesuaikan dengan theta-nya ya teman-teman, dimana sin pi per 6 ini pada derajat 30. Nah, kita langsung saja mencari nilainya. Biasanya teman-teman bisa melihat pada sudut istimewa ya teman-teman. Kita langsung saja menghitung
8 kali sin pi per 6 kali cos 30 derajat, yaitu 8 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 akar 3. Dimana 8 kali 1 adalah 8 dibagi 2 adalah 4. 4 kali 1 per 2 akar 3 yaitu 4 kali 1 4. 4 bagi 2 adalah 2. Akarnya turunin. Jadi hasilnya nilai X adalah 2 akar 3. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, yaitu rumusnya R sin Pi sin theta. Jadi, kalau untuk mencari nilai X, ini sin dan cos ya teman-teman. Kalau untuk mencari nilai Y, yaitu sin dan sin. Sin Pi dan sin theta. Kita substitusikan, R-nya adalah 8. Kita substitusikan Pi-nya yaitu Pi per 6 berada pada sin 30. Kita langsung saja menghitung 8 kali 1 per 2 kali 1 per 2. Yaitu hasilnya adalah 2 ya teman-teman. Kita lanjut untuk mencari nilai Z, di mana rumusnya adalah R cos Pi. Kita substitusikan, R-nya adalah 8, cos Pi-nya adalah pada derajat 30. Kita langsung hitung. 8 kali 1 per 2 akar 3, di mana 8 kali 1 adalah 8, 8 bagi 2 adalah 4. 4 akar 3 ya ini teman-teman. Ini kurang. Jadi, titik pada koordinat kartesius yaitu 2 akar 3, 4, dan 4 akar 3. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang kelima, yaitu diberikan bidang 4x plus 2y plus 8z sama dengan 24. Nah, di sini diperintahkan untuk mencari titik potong bidang dengan sumbu. Nah, yang kita ketahui persamaannya tadi adalah 4x plus 2y plus 8z sama dengan 24 ya teman-teman. Di sini, rumus umumnya adalah AX plus BX plus C. Rumus umumnya adalah 4X plus 2B. Di sini rumus umumnya adalah AX plus BY plus CZ. Sama dengan D ya teman-teman. Rumus umumnya biasanya di sini rumus umumnya adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Karena di sini D-nya sudah di luar,
sudah pindah ruas, jadi kita langsung saja ke persamaan rumus umumnya, yaitu A per dx plus B per dy plus C per dz sama dengan D per D. Jadi, kita substitusikan A, B, C ini pada persamaan tadi ya teman-teman, yaitu 4x, 2y, dan 8z. Nah, D-nya kan 24, jadi kita substitusikan ke sini semua. Nah, D per D kan 24 per 24 ya teman-teman. Jadi kita, nah di sini menghitungnya yaitu 24D ini dibagi dengan ABC. Jadi 24 bagi 4 adalah 6, 24 bagi 2 adalah 12, 24 bagi 8 adalah 3. Nah, di sini kan variabelnya X, Y, Z. Jadi, ini sumbunya sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi, titik potong pada sumbu X 6,00, sumbu Y 0,12,0, dan sumbu Z yaitu 0,03. Jadi, nanti kita tinggal gambarkan titik pada, kita cari dulu titiknya pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketika sudah menemukan titiknya masing-masing, kita tarik garis dari titik ketemu titik tersebut ya teman-teman, sampai berpotongan. Kita langsung ke soal yang ke-6, yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui titik A 635, B 213, C 724. Nah, diketahui dari ketiga titik ini kita akan merubah ke dalam matriks. Nah, teman-teman, ini kan pada koordinat kartesius kan X, Y, Z. Jadi kita tulis X, Y, Z. Di sini adalah D. Ini D semua ya, teman-teman. Di sini adalah D. Habis itu kita substitusikan ketiga titik ini ke dalam matriks. 635, 213, 724. Nah, di sini setelah kita rubah ke dalam matriks, kita ubah lagi, di mana baris pertama dikurang baris kedua dikurang baris ketiga dikurang baris keempat. Jadi, baris pertama dikurang baris kedua yaitu X min 6, Y min 3, Z min 5, 1 kurang 1 adalah 0. Baris yang kedua yaitu baris kedua dikurang baris yang ketiga. 6 kurang 2 adalah 4, 3 kurang 1, 2, 5 kurang 3, 2, 1 kurang 1, 0. Yang baris ketiga yaitu baris ketiga dikurang baris keempat. 2 dikurang 7 adalah min 5, 1 kurang 2 adalah min 1, 3 kurang 4 adalah min 1, 1 kurang 1, 0. Nah, pada baris yang paling terakhir, paling bawah, ini tidak perlu dirubah ya teman-teman. Jadi kita substitusikan lagi. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, kita ambil saja 3 baris teratas. Nah, setelah kita mendapatkan matriks ini, kita tutup baris keempat dan kolom pertama. Kolom 1, 2, 3, kolom keempat. Nah, nanti kan bentuknya 1 dikali X min 6, Y min 3, Z min 5, 422, min 5, min 1, min 1. Jadi nanti kalau dikalikan dengan 1 kan tetap ya teman-teman. Jadi tidak perlu ditulis. Kita langsung hitung, yaitu matrik X min 6, Y min 3, Z min 5, 422, min 5, 1, min 1, min 1. Nah, di sini kita menggunakan metode determinan ya teman-teman. Dimana kita tutup kolom dan tutup baris.
Yang pertama kita tutup kolom pertama dan baris pertama. Didapatkan X min 6. Jadi ininya kuncinya yang yang elemennya ditutup, yang sama-sama ditutup, barisnya ditutup, kolomnya ditutup, dia menjadi pengali ya teman-teman. Nah, jadi X min 6 dikali, karena ini ditutup, dikali 2, 2 min 1 min 1. Begitupun ini teman-teman, setelahnya. Jadi kita tutup, kan kalau yang ini kita tutup baris pertama, kolom pertama. Nah, yang Y ini kita tutup baris pertama, kolom kedua. Jadi ini ditutup, baris pertama, kolom kedua ditutup. Jadi tinggal 4, 2, min 5, min 1. Kita tulis di sini. Yang terakhir kita tutup bagian kolom ketiga dan baris pertama. Jadi baris pertama tutup, kolom ketiga tutup. Tinggal 4, 2, min 5, min 1. Nah, di sini kita menggunakan metode plus min ya teman-teman, dimana awalnya nanti kita nilainya positif, negatif, dan positif. Begitu seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita hitung determinan dari order 2 kali 2. Jadi kita tinggal kali silang ya teman-teman. Nanti didapatkan X min 6 kali min 4 min Y min 3 kali min 2 plus Z min 5 kali 6. Dihasilkan min 4X plus 2Y plus 6Z plus 24 plus 6 min 30. Kita ini hitung, yaitu kita pindah dulu ya X, Y, Z-nya ke depan, dan 24 ditambah 6 dikurang 30. Jadi ini 0 ya teman-teman. Nah, berarti kan hasilnya tinggal min 4X plus 2Y plus 6Z. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, yaitu min 2X plus Y plus 3Z. Nah, di sini kan persamaannya kan di ruas kanan, kita rubah ke ruas kiri, jadi yang plus jadi min, yang min jadi plus. Jadi min 2X plus Y plus 3Z sama dengan 2X min Y min 3Z sama dengan 0. Kita langsung ke soal yang ke-7, yaitu ubahlah persamaan Hisi, yaitu 6X plus 3Y plus 2Z plus 15 sama dengan 0. Nah, diketahui persamaannya tadi adalah 6X plus 3Y plus 2Z plus 15 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah persamaan normal Hisi. Jadi, kita merubah persamaan biasa ini ke dalam persamaan normal Hisi. Dimana kita harus mencari lambdanya terlebih dahulu, teman-teman. Dimana rumus lambdanya adalah kurang lebih atau plus min 1 per vektor dari ini persamaan. Jadi kita mencari lambdanya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini terdapat rumus lambda, yaitu 1, rumus umumnya adalah 1 per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, jadi kita substitusikan A, B, C ini dari persamaan yang di atas yang memiliki variabel ya teman-teman.
yaitu kita substitusikan, A-nya adalah 6, B-nya adalah 3, C-nya adalah 2. Kita kuadratkan dan kita akar. Nah, setelah kita cari kuadratnya, terdapat nilai yaitu akar 36 plus 9 plus 4. Jadi kita jumlahkan yaitu menjadi 1 per akar 49, di mana akar 49 ini memiliki nilai yaitu 7. Jadi lambdanya adalah 1 per 7. Nah, teman-teman, di mana di sini adalah perlu diketahui D ini adalah yang tidak memiliki variabel ya, teman-teman. Jadi jika D lebih dari 0, D sama dengan 15 kan, ya ini teman-teman. Jadi lambdanya kurang dari 0. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, lambdanya adalah lebih dari 0. Keterbalikannya ya teman-teman. Karena lambdanya kurang dari 0, yaitu yang kita dapatkan tadi jadi minus ya teman-teman. Nah, setelah kita ketahui, kita kalikan dengan persamaannya tadi. Jadi 6x plus 3y plus 2z plus 15 sama dengan 0 dikali dengan min 1 per 7, yaitu didapatkan min 6 per 7x min 3 per 7y min 2 per 7z min 5 per 7 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan normal hisinya ya teman-teman. Lanjut ke soal yang ke-8, di mana di sini diperintahkan tentukan kosinus arah dari 3x min 6y plus 2z min 12 sama dengan 0. Diketahui persamaan yang tadi adalah 3x min 6y plus 2z min 12 sama dengan 0. Yang ditanya adalah kosinus arah ya teman-teman, dimana kita akan mencari kosinus A, kosinus beta, dan kosinus gamma. Nah, untuk mencarinya yaitu kita lihat persamaan ini menjadi persamaan 3x menjadi alfa, 6y menjadi beta, 2z menjadi gamma. Jadi ketika kita mencari cos alfa, di sini adalah karena ini alfa ya teman-teman, tadi sudah saya sebutkan, jadi kita tuliskan 3 per akar ini ABC. Ini bisa juga jadi yang memiliki variabel ini kita kuadratkan. 3 kuadrat plus min 6 kuadrat plus 2 kuadrat. Jadi 3 ini adalah dari awal ini, yaitu hasilnya adalah 37. Begitupun dengan beta, teman-teman. Nah, beta ini kan saya sudah sebutkan, ini adalah betanya. Jadi min 6 per akar 3 kuadrat per kali min 6 kuadrat plus 2 kuadrat, jadi min 6 per 7. Begitupun dengan gamma, teman-teman. Yaitu gammanya kan 2z, yaitu 2 per akar 3 kuadrat plus min 6 kuadrat plus 2 kuadrat, jadi 2 per 7. Jadi untuk menentukan kosinus arah, kita tinggal lihat persamaan ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Diberikan persamaan bidang yaitu 2x plus y min 2z plus 3 sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Diperintahkan yaitu mencari berapa sudut antara dua bidang tersebut. Teman-teman, di sini terdapat dua persamaan bidang ya teman-teman, yaitu 2x plus y min 2z plus 3 sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Jadi dari dua persamaan ini kita cari vektornya, dimana
kita rubah menjadi vektor. Yang pertama adalah vektor A dan yang kedua adalah vektor B. Kita cari nilainya pada vektor A pada persamaan pertama yaitu 2. 2x kan 2, y kan bernilai 1. Terus min 2z. Min 2z ini kita kalau ini kalau min tetap diikutin ya teman-teman. Jadi min 2 yang tidak memiliki variabel tidak perlu diikutkan. Lanjut ke vektor B, yaitu persamaan kedua y sama dengan 0. Jadi yang memiliki nilai pada persamaan kedua adalah hanya y ya teman-teman. Kan yang persamaan yang pertama tadi kan ada 2x plus y min 2z plus 3 sama dengan 0. Nah, di persamaan yang kedua ini hanya y sama dengan 0. Persamaan ya ini teman-teman, bukan pernyataan. Jadi yang memiliki nilai hanya y. Jadi x-nya adalah 0, y-nya adalah 1, z-nya 0. Nah, untuk mencari sudut antara dua bidang, kita menggunakan kosinus theta, yaitu A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 kali B3, dimana 2 kali 0 kan 0, 1 kali 1, 1, min 2 kali 0 kan ada 0, jadi kita cuma memiliki 1 ya teman-teman. Dibagi vektor dari A dan B, kita cari vektornya, habis itu kita kalikan. Ketika kita udah mencari vektor A dan B, hasilnya adalah 1 per akar 9 kali 1 sama dengan 9 kali 1, akar kali akar kan hilang ya akarnya teman-teman, jadi 9 kali 1 adalah 9. Kita sederhanakan, yaitu jadi 1 per 3. Nah, di sini kan ketemu cos theta-nya sama dengan 1 per 3, jadi theta sama dengan cos inverse 1 per 3. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik B 3, 4, 5 yang sejajar dengan bidang yang melalui titik 4, 4, min 5, 4, min 5, 4, min 5, 4, 4. Jadi, ini seperti soal yang tadi ya teman-teman, menggunakan matriks dan determinan. Caranya pun sama. Caranya pun sama, kita rubah dulu ke dalam matriks. Setelah kita rubah, baris pertama dikurang baris kedua dikurang baris ketiga dikurang baris keempat. Nanti dihasilkan nilai seperti ini. Kemudian kita akan mendapatkan, karena ini ditutup ya teman-teman, ini ditutup, dan 1 dikali ini min 4 x min 4 sampai dengan 0, nanti didapatkan ini ya teman-teman. Jadi yang diambil cuma ini, karena ini adalah 1 dikali ini adalah tetap nilai yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan metode determinan, dimana nanti dihasilkan yaitu x min 4 dikali min 81 min 8 min 4 kali 81 plus z plus 5 min 81 sama dengan 0. Karena ini sama-sama dikali 81, ini 81-nya dikeluarkan ya teman-teman. Dikeluarkan, min 81 dikali x min 4 plus y min 4 plus z plus 3.
Maaf ya ini teman-teman, ini harusnya adalah Z plus 5. Nah, nanti dihasilkan yaitu min 81 kan dibagi 0 kan nanti hasilnya tetap 0 ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah X min 4 plus Y min 4 plus Z plus 3 plus 5 sama dengan 0. Nah, habis itu nanti didapatkan X plus Y plus Z min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan X plus Y plus Z sama dengan 1. Nah, dari sini kita mendapatkan vektor N, yaitu 111 ya teman-teman. 111. Nah, di sini kita substitusikan dan kalikan. Yaitu kali X min 1 kali X min 1 plus 1 kali Y min 2 plus 1 kali Z min 3 sama dengan 0. Nanti didapatkan X plus Y plus Z min 6 sama dengan 0. Jadi, inilah beberapa contoh soal dari materi geometri analitik ruang ya teman-teman. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.